kemudian makan kacang terus. Ayo bilang ya, yang kata ibu cucu nabi bagi-bagi sih. Kalau bagi-bagi kan saya nggak makan banyak, betul juga, betul. Ya, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Jadi saya mohon maaf. Saya biasa bikin PowerPoint itu hari terakhir baru bikin. Tapi saya mengucap syukur walaupun saya nggak bisa bikin PowerPoint. Hari ini mujizatnya tangan saya sudah mulai bisa saya goyang-goyang. Kemarin nggak bisa, sakit sekali, nggak bisa bergerak. Dan saya bersyukur juga waktu Pak Gembala kirim kabar saya harus khotbah hari ini, tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk menyiapkannya segera. Jadi saya tidak keteteran dan kebingungan dengan yang tiba-tiba itu. Nah, jadi saya sudah nyiapkan seminggu lebih yang waktu lalu. Saya biasa pikir saya mau bikin outline, saya bikin tambah-tambah, nanti bagi terakhir bikin PowerPoint. Ya, hari ini tidak ada PowerPoint, tidak apa-apa kan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dikasih tema pada saya hari ini adalah ketaatan jalan menuju pemulihan. Kalau mau saya tambahkan, bukan hanya pemulihan, menuju kesuksesan juga. Nah, kenapa saya dikasih ayat 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 20? Karena nggak ada PowerPoint, ayo buka Alkitabnya. Bapak Ibu Saudara, ketika tadi nyanyi itu untuk taat, itu butuh Kristus yang hidup dalam kita. Karena pada dasarnya orang itu susah taat. Ya, nanti saya akan jelaskan kemudian. Ya. Baik, sudah dapat 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 20. Mari bangkit berdiri. Ayat yang ganjil, kaum pria. Ayat yang benar, kaum wanita. 1, 2, 3. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah dengar doamu dan telah memilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku belum lama memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sambar di antara umatku, Dan mengaku namamu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan diri mereka. sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Karena waktu pilihan dan putusan hari ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Maka aku akan menentukan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah diikat dengan kekayaan. Dengan berkata, takkan terputus keturunan yang menarik tahta saya. tetapi jika kamu ingin berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, Maka aku akan mencatatkan dari tanahku yang telah diberikan kepadamu, dan rumah yang telah kutuliskan bagi namaku, akan membuang dari hadapanku, dan akan menjadi perhiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Amin. Silakan kembali kita.
ucap syukur untuk hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami tahu Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Biarlah Engkau menerima semuanya yang berasal dari hati kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau diagungkan, dimuliakan. Dan hari ini ketika kami mau diam mendengarkan firman, biarlah Engkau yang beri kami pengertian, pemahaman yang baik, sehingga kami boleh bertumbuh, boleh memahami yang lebih jauh lagi tentang Engkau. Terima kasih Bapa, kuasai kami, pimpin kami menyerahkan diri di balik darah Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering bertanya, kenapa sih ada orang Kristen yang hidupnya tuh rasanya kering, doanya seperti nggak pernah dijawab-jawab, ya, usahanya buntu terus. Sebaliknya ada juga orang yang percaya yang hidupnya penuh damai, lalu doanya sepertinya penuh kuasa, apa yang dikerjakannya berhasil. Pilih yang mana? Dua kan? Nggak mungkin ada yang yang pertama dari sakit, saya yakin itu. Tapi persoalannya di sini sebenarnya kalau kita baca dari perikop tadi, dan kalau kita menyimak memperhatikan, di sana ada clue, di sana ada kalau kita mau cari ada tandanya di sana. Yaitu apa? Kuncinya ketaatan. Ya. Tapi ketaatan itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan secara konsisten. Contoh, taat. Semua tahu aturan lalu lintas. Seringkali kepepet, ya kan? Saya suka gitu soalnya. Tahu-tahu lampu merah hijau, wah asik lagi jalan. Tahu-tahu kuning maksudnya gimana? Pelan-pelan. Siap-siap berarti. Bukan kayak Indonesia lain, tancap gas. nggak tahan itu, nggak tahan. Ya. Kalau merah itu baru berhenti katanya. Nah, dibanding jadi peraturannya siap-siap berhenti, malah tancap gas. Itu saja udah nggak tahan, gitu ya. Trotoar untuk pejalan kaki dengan alasan kepepet, macet habis, motornya naik ke saudara sih nggak gitu, saya kadang-kadang kayak gitu. Artinya saya nggak taat dan susah untuk taat. Maksud kalau kita tanya, mau taat dengan peraturan, mau semua harus taat, betul nggak? Tapi untuk konsisten taat itu ternyata susah. Itu baru lalu lintas. Kemudian kalau kita melihat lagi soal, saya bisa cerita lagi panjang lebar tentang bagaimana kita nggak bisa taat konsisten ya. Dengan firman Tuhan, rasanya pulang di gereja ini dengan komitmen, yes, baru hari Senin kita langgar semua, bener nggak? Begitu. Susah sekali. Kita baru komitmen. Mestinya kalau komitmen itu ditaat nanti, tapi kita jadi orang yang paling ahli dalam melanggar ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dari poin tadi, poin-poin yang kita dapatkan dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 20, ada 3 hal besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ternyata kunci untuk dapat gerbang berkat itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah sodorkan kepada kita. Ayat 11 bilang, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Salomo belum dapat apa-apa, belum. Tapi Salomo menyelesaikan dulu tugas yang diberikan oleh ayahnya. Apa? Rumah Tuhan dan istana. Kalau kita memperhatikan urutannya nanti kalau kita baca tadi, setelah masuk
12, di 12 bilang apa? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ketika sudah selesai. Tuhan datang. Ya. Jadi ayat 11 ini seperti tiket menuju ayat 12 kalau menurut perikop ini. Ya. Salomo tidak akan mendapat kunjungan Tuhan yang dahsyat sebelum dia selesai membangun. Nah, jadi setelah paku terakhir dipalu, cat terakhir dikuaskan, sudah selesai. Begitu sudah selesai, Tuhan datang. Apa artinya? Ada jatuh tempo. Ada jatuh tempo. Tahu jatuh tempo? Bukan tempo-tempo jatuh. Lain lagi, kalau tempo-tempo jatuh itu namanya agak bisut sedikit ya kakinya. Tapi jatuh tempo ada waktunya segera. Dan Tuhan bilang selesaikan dulu ketika Salomo ini ngerjakan bait Allah dan istana raja berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Ya, enggak sebentar. Kalau kita melihat begitu selesai, datanglah Tuhan memberikan diri kepada Salomo. Kalau saya mau memperhatikan dalam hal ini, orang pikir bahwa yang penting sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Saya sedang bangun. Tuhan datang aja dulu lah, nggak usah tunggu selesai. Kira-kira gitu. Tapi enggak. Ternyata Tuhan membereskan, tunggu sampai ini selesai. Tuhan datang. Apa artinya? Kalau saya belajar dari situ, sedang dalam proses bukan berarti sudah taat. Mengerti Bapak Ibu? Sedang dalam proses itu bukan berarti sudah taat. Saya sedang proses taat Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Saya sedang proses. Sedang, tapi belum. Ya. Kita sering menghibur diri dengan kalimat itu dalam banyak hal. Saya kan sedang proses. Saya sedang menuju. Kalau sedang menuju, artinya sudah sampai belum? Belum. Ya. Bapak Ibu, itu benar, tapi jangan jadikan itu alasan untuk menunda-nunda ketaatan itu. Ya. Saya dapatkan ini kami ngeliat waktu lalu anak saya bikin skripsi ya. Nike itu semua mata pelajarannya sudah selesai, tapi skripsinya lama. Kenapa? Udah selesai, sudah skripsinya belum selesai, belum wisuda karena belum kapan? Seorang mahasiswa kalau nunda-nunda terus bikin skripsi, nunda-nunda terus pelajarannya, nunda, semua ditunda, ya nggak selesai. Bapak Ibu Saudara, Salomo bangun bait suci 7 tahun, istananya 13 tahun, total 20 tahun. Ya, dia nggak berhenti tengah jalan, dia bereskan dulu semua. Lalu yang menarik adalah ketaatan. Saya mendapatkan ini dari teman saya, istilah ketaatan setengah jalan adalah ketaatan yang sopan sedang. Ketidaktaatan yang sopan. Saya mau bilang tidak taat gitu, kayaknya nggak sopan gitu. Tapi kalau bilang gini, saya baru setengah taat, itu sopan untuk bilang tidak taat. Bisa paham ya, Bapak Ibu Saudara? Bisa saja Salomo bilang begini, Tuhan, ini bait Allah sudah 70%. Istana ini kan buat saya pribadi. Saya nggak usah selesaiin dulu Tuhan. Boleh nggak gitu? Boleh kan? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Tapi Alkitab nggak catat itu. Salomo harus selesaikan. Itu kemudian saya dapatkan lagi
Setia dalam perkara kecil bukan berarti kecil-kecilan. Nah, kita kan suka bilang, wah, setia dalam perkara kecil memang kita ngomongnya dalam hal yang kecil. Tapi setia dalam perkara kecil dalam hal ini bukan kecil-kecil. Salomo setia membangun istana dan rumah Tuhan. Kecil-kecilan? Enggak. Ya. Setia dalam perkara kecil tidak selalu berarti kecil-kecilan. Setia adalah tetap setia. Ya. Tidak peduli mau setia dalam hal yang kuantiti yang akan dinilai seperti apa. Tetapi setia adalah setia. Ya. Saya simpulkan dalam poin pertama ini, kalau kita ingin dapat kunjungan Tuhan seperti Salomo, mulai tuntaskan yang sudah jadi bagian kita. Setia, taat, beres dulu. Lalu yang kedua, ternyata ada formula ilahi, ada formula 4 langkah ketaatan menuju kemuliaan. 4 langkah ketaatan kita menuju kemuliaan, itu di ayat 13 sampai 14. Ya, yang pertama katanya situasinya adalah Tuhan kan mengizinkan krisis, ya toh? Ada krisis, langit tertutup, nggak ada hujan, nggak ada berkat, ada belalang memakan hasil, ya. Ada penyakit sampar, kesehatan terancam kita semua. Pokoknya ada situasi itu. Tetapi dalam menghadapi situasi itu ada 4 langkah ini. Yang pertama katanya apa? Di dalam ayat 13-14 itu. 1, merendahkan diri. Merendahkan diri. Arti asli dari kata Ibrani itu kanan. Ini merendahkan diri itu harus membungkukkan lutut. Membungkukkan lutut, menundukkan diri betul-betul turun, gitu kira-kira. Itu merendahkan diri. Kata ini mengandung makna yang lebih dalam dari sekedar merasa menyesal. Bukan menyesal. Kata ini bicara tindakan yang aktif, bukan karena keterpaksaan. Jadi ini satu tindakan yang aktif yang saya lakukan dengan sadar, bukan karena nggak ada pilihan. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, sebentar, saya lagi memikirkan bahwa gini, apa perasaan merendahkan diri dengan rendah diri itu sama? Sama nggak kira-kira? Oh, saya nggak perlu merendahkan diri karena saya sudah rendah diri. Itu bahasa Indonesia yang ini. Itu rendah diri itu low self esteem, gitu kan? Kira-kira. Itu berbeda dengan saya merendahkan diri. Itu minder. Saya rendah. Saya selalu membungkuk sama orang. Saya selalu tunduk pada orang. Bukan karena apa-apa, karena saya minder. Sama-sama menundukkan, ya. Tapi berbeda sekali. Saya mendapatkan istilah definisi yang bagus sekali tentang merendahkan diri. Merendahkan diri itu kerendahan hati yang berdaulat. Kerendahan hati yang berdaulat. Artinya karena saya yang mengatur hidup saya. Nanti saya menyatakan saya merendahkan diri. Kira-kira begitu. Saya yang memutuskan merendahkan diri. Padahal saya punya kekuatan, padahal saya punya hak untuk tidak. Tapi saya melepas semua itu dan dengan sikap aktif saya merendahkan diri dan Tuhan. Nah, ini sebenarnya langkah paling krusial, langkah yang paling penting kira-kira gitu.
bisa menerima anugerah Tuhan di sana. Kalau kita tidak merendahkan diri, maka anugerah Tuhan akan sulit bisa kita terima dan paham. Ya. Beda kan kalau misalnya orang yang, misalnya saya ada cerita begini, ada seorang pengusaha besar, dia punya bawahan banyak, dia bisa merintah, dia bisa ngatur orang segala macam, tiba-tiba divonis penyakit yang tak berdaya. Tahu-tahu, wah, kamu gak punya harapan lagi. Di atas sanjang rumah sakit, ia menyadari gelarnya, kekayaannya, koneksinya nggak bisa nolong. Ya. Padahal dia temannya presiden, nggak bisa nolong. Lalu untuk pertama kali dia, ya Tuhan, aku butuh Engkau. Bagus, bagus. Ada waktunya kita dipaksa merendahkan diri. Nah kalau itu berbeda, bukan merendahkan hati, tetapi dipaksa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu, maka dia harus secara aktif menyatakan dirinya sendiri. Setelah mungkin dia sembuh, mungkin setelah itu dia harus berkata, saya rendahkan diri di hadapan Tuhan, saya tunduk kepada Tuhan. Itu hal yang krusial sebenarnya. Yang kedua, selain satu tadi apa? Merendahkan diri. Yang kedua itu apa? Berdoa. Berdoa, halal. Ini artinya kuat sekali. Halal di sini artinya menjatuhkan keputusan, menengahi dan mengintervensi. Kata ini sering digunakan dalam konteks pengadilan di mana seorang hakim menjatuhkan vonis. Ketika digunakan sebagai doa, kata ini bersifat intens dan spesifik. Wah, ini saya baca. Jadi sesuatu yang berdoa bukan hanya sekedar ngomong. Dalam hal ini, berdoa di sini yang pakai kata kepala ini, saya memutuskan. Ya. Ketika di tengah suasana situasi yang tidak bagus ini, saya memutuskan di hadapan Tuhan. Itulah berdoa. Untuk tidak dipengaruhi oleh situasi, untuk tetap berpegang pada janji Tuhan misalnya. Itu artinya berdoa di sini. Kadang-kadang kita kan tidak pikir begitu kan, doa cuma sekedar bisa ngomong, gak tau lah mau dipegang Pak Tuhan Pak, enggak. Dalam hal ini adalah keputusan saya memutuskan, saya akan mengintervensi, saya menengahi tentang saya di hadapan Tuhan. Bisa paham ya Bapak Ibu? Sayalah yang diputuskan oleh doa saya, sikap saya. Jadi doa itu bukan sekedar basa-basi rutinitas. Doa yang benar itu adalah saya berkomunikasi dengan Tuhan dan saya memutuskan sesuatu. Yang ketiga apa? Satu, berdoa dan mencari wajah. Nah, ini mencari wajah, bahasa Ibrani itu bagas panihin. Agak susah bacanya memang. Itu ada dua kata penting, mencari dengan tekun dan sesama, seperti seorang pemburu memburu mangsanya. Itu mencari. Ya. Seorang yang cari seperti orang cari harta karun. Ya. Sedangkan panihin itu wajah atau hadirat secara budaya itu mencari perkenanan, cari hadirat, cari audiensi pribadi. Bukan sekedar minta hadiah. Itu saya dapat dari literatur yang saya baca. Jadi mencari wajah Tuhan itu seperti seorang pemburu mencari, seperti wah dia
cari keduanya di mana seperti itu. Yang dicari apa? Perkenanan Tuhan. Yang dicari apa? Yang dicari audiensi dengan Tuhan. Yang dicari apa? Dicari itu supaya saya bertemu dengan Dia dan bukan minta hadiah dari Dia. Sedangkan kita kalau ketemu Tuhan langsung minta hadiah. Saya langsung, apa yang mau kamu lakukan kalau kita bertemu dengan Tuhan? Saya punya sederetan list permintaan permohonan. Tuhan, saya sakit sendiri. Tuhan, saya lagi susah, pemasukan saya lagi seret. Ternyata ketika kita dapat bilang apa yang kamu sampaikan, ingin kamu sampaikan kalau ketemu Tuhan, ternyata list, ya, proposal itu, ya, mencari hadirat Tuhan, mencari wajahnya adalah saya dengan intens itu mencari, pengen ketemu, pengen merasakan hadiratnya seperti itu. Ya. Padahal ini sedang di tengah suasana apa tadi? Ada pelahap, sedang penyakit sampar, di tengah kekeringan dan lain-lain. Kuncinya apa hubungannya? Gimana mau menyelesaikan itu? Yang satu, pertama bilang apa? Merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, cari wadahnya. Saya dapat ini ilustrasi bagus. Seorang pengantin baru yang suaminya harus bertugas di luar kota. Dia kerja. Sebulan sekali dia akan pulang. Istrinya itu pasti sangat pengen ketemu dong. Tapi kalau yang cuma datang gini, maaf nggak bisa pulang. Ini saya kirim aja duitnya. Terus begitu terus setiap bulan. Maka istrinya bilang apa? Memang aku butuh duitnya, tapi aku bukan butuh duitnya. Aku butuh ketemu kamu. Betul? Kira-kira seperti itu. Ya, mencari wajahnya itu. Nah, yang keempat adalah berbalik dari jalan yang jahat. Ya. Gitu. Nah, ini kata yang sangat penting dalam perjanjian lama. Arti harafiah dari berbalik dari jalan yang jahat itu berputar 180 derajat atau kembali ke titik awal kalau kita mau garis lurus, kira-kira seperti itu. Ini berarti sesuatu yang harus dilakukan radikal, kira-kira begitu. Nah, ketika berbalik dari jalan yang jahat menjadi satu keharusan, ada orang bilang begini, tapi saya perlu penyesuaian diri. Gak bisa langsung, kira-kira gitu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab gak bilang berbaliklah pelan-pelan. Bilang begitu kan? Ya, berbalik dari jalan yang jahat. Jalannya itu frontal, kita 180, jangan 360, balik lagi. Ya, 180, atau kalau nggak pakai putaran garis dibalikkan ke titik 0 lagi, kira-kira seperti itu. Sebenarnya ini yang keempat ini adalah bukti lahiriah dari 1, 2, 3 tadi. Kalau kita merendahkan diri, kalau kita berdoa memutuskan di hadapan Tuhan atas diri saya, dan juga kemudian kita mencari wajahnya Tuhan, jelas kita akan melakukan yang keempat, yaitu berbalik dari jalannya. Ini kesimpulan closingnya, kira-kira seperti itu. Kalau ya saya merendahkan diri, saya sudah berdoa, saya sudah mencari wajah Tuhan, tapi kemudian actionnya nggak dilanjut. Itu sama Anda sedang Pak Gembala marketing,
promosi terus nggak ada posisi. Kira-kira seperti itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, dan poin yang ketiga. Nah, tadi yang dari awal saya katakan bahwa taat itu seringkali bisa kita lakukan sesekali. Ya. Tapi yang penting adalah taat yang berkelanjutan. Ya. Dari mana? Ayat 17 sampai 20. Ya. Banyak orang itu bisa taat sementara waktu saja saat ada masalah. Dia nyatakan diri, Tuhan saya akan taat, saya akan ikut jalan Tuhan. Saat menginginkan sesuatu dari Tuhan, ya, orang suka dengan oke, saya akan taat sama Tuhan. Tapi Tuhan ingin taat kita adalah taat yang berkelanjutan. Ya. Ayat 17 dan 18 itu Tuhan memberikan syarat bagi Salomo untuk mempertahankan berkatnya. 17-18. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaan. Perhatikan kata jika dan maka. Jika dan maka. Ya. Jika kamu ini berbalik, maka aku akan mencabut kamu dari tanah. Ada itu. Tuhan yang sama menjanjikan pemulihan, juga memberikan konsekuensi dari ketidaktaatan. Kemudian, ya, Tuhan serius dengan janjinya. Lihat hidupnya Salomo. Awalnya dia tak, sampai dia diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemampuan, hikmat, kekayaan, segala macam melimpah atas Salomo. Betul nggak? Karena dia taat. Tuhan berikan semuanya, tapi di masa tuanya, artinya apa? Selanjutnya, di masa tuanya, Salomo melanggar. Bapak Ibu sudah baca kisahnya. Dia ikuti Allah-Allah yang ilah lain. Sebenarnya karena dia punya istri tidak seiman. Ya, masing-masing bawa ilahnya. Jadi ingat yang dibaca kita hari ini, Yakub bawa siapa? Istri Yakub begitu mau pergi balik ke tanah Kanaan. Terakhirnya dibawa gitu kan. Terakhir itu apa? Oh, lawan datang. Itu dewa saya ada murid. Makanya emang aneh ya. Dewa itu bisa dicuri. Tapi itu kejadian. Nah, itu satu persoalan. Pertama cuma toleransi, mengerti. Tapi lama-lama ikut. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan istilah ya nggak apa-apa lah. Ya. Saudara, ketika saudara memang bergaul dengan orang lain, bersahabat dengan yang lain, saudara harus tegaskan dengan jelas iman saudara. Saya bisa mengerti Anda, tetapi ini pandangan saya, ini iman saya, mesti jelas, clear. Tapi kalau saudara sama istri itu agak susah, kan gitu kira-kira pasangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 hari lalu salah satu GJKI bertanya sama saya, boleh nggak saya dapat pandangan tentang pernikahan beda agama? Saya bilang, kalau lihat di Alkitab ada aja, tapi memang banyak berbeda, tetapi ingat negara kita tidak mengizinkan. Ya. Tapi hal yang lebih luas dari situ, lebih dalam dari situ adalah ketika kita membiarkan pasangan kita dengan pelan tapi pasti ada salah satu yang ikut. Nah, kalau nggak dia ikut ke sana, dia sana ikut sama dia, sama kita, gitu. Pasti begitu.
Nah, ini soal Salomo. Pada masa tuanya ia mengikuti Allah lain karena pengaruh istri-istri asing. Akibatnya apa? Kerajaan terpecah. Akibatnya apa? Salomo harus, memang tidak pada masa dia melihat semuanya, tetapi generasi berikutnya menanggung semua. Habis ini menjadi menjadi peringatan. Ketaatan harus berkelanjutan. Nggak ada gunanya kita taat pada masa muda, hidup saleh pada waktu muda, tetapi waktu tua kita jadi orang biasa. Nggak ada gunanya. Karena yang penting adalah di garis akhir, betul? Garis akhir itu yang penting. Ya. Bagaimana kita menghadapi ketaatan hari ini? Ketaatan dimulai dari hal-hal kecil, yang kecil untuk kecil-kecilan. Ya. Selesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita saat ini, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu studi. Ya. Saya berangkat ke tempat dan menyesal itu udah jauh lama. Dulu saya tidak menyelesaikan, saya pikir, saya bisa kok belajar sendiri. Saya bisa, dan saya buktikan bisa, gitu kan. Tapi kemudian, ya itulah akibat nggak tuntas. Ya. Jadi saya nggak bisa ngajar. Kayak Pak Kepala nggak bisa ngajar. Saya emang enggak, karena saya nggak punya jasanya. Pelayanan, kalau saudara sedang diberikan kepercayaan pelayanan, jangan tinggal. Apapun yang terjadi, atau saudara sedang diberikan kepercayaan untuk satu hal yang lain, saudara jangan tinggal. Sebab itu awal. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara di tangan saudara, selesai. Itu modal. Setelah itu, saudara katanya, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar. Di sini bukan artinya TV juga, ya. Tapi kalau kecil kan bukan artinya kecil-kecilan. Bisa. Hal yang besar, saudara akan dipakai lebih besar. Lalu mari kita evaluasi dengan jujur diri kita. Area mana dalam hidup kita yang belum beres kita benahi. Doa kita itu cuma kita ikut rutin ibadah, doa, cuma sekedar formalitas. Sebab di sini tadi kita sudah bilang, berdoa itu pala, artinya saya memutuskan untuk diri saya apa yang akan saya kerjakan di hadapan Tuhan. Ketiga, ketaatan itu adalah gaya hidup, bukan proyek musiman. Nah, karena kita butuh sampai akhir. Maka untuk bisa sampai akhir, jadikan itu gaya hidup. Nah, masalahnya ketika gaya hidup kita jadi gaya hidup kan perlu pembiasaan. Saudara, nanti kalau saudara lihat saya di jalan, ke trotoar, tolong tuh. Gitu. Kalau saya ngegas di lampu kuning, ditegur. Gitu, kira-kira gitu. Itu menolong untuk kita long term, ya. Gitu. Nggak ada orang sempurna di dunia ini. Semua orang suka melakukan ketidaktaatan dari berbagai bidang. Tapi kita supaya menjadi gaya hidup perlu ada saling mengingatkan. Kira-kira. Dan kita bersyukur atas peringatan Tuhan. Peringatan dalam ayat 19 dan 20, bukti kasih Tuhan. Ia tidak ingin kita jatuh, karena itu Ia memperingatkan kita dengan ayat ini. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan dari bacaan ini. Ketaatan itu bukan hanya sekedar diminta Tuhan, tapi bahwa kita bisa mengatasi diri kita, menunjukkan pemulihan kita dan juga kesuksesan kita. Amin. Mari kita
atau kepala